Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Bisa istirahat? Tidak terlalu dinginkah tadi malam? Baik, kita akan lanjutkan pada pagi hari ini di dalam konsep integrasi pertanian. Yang paling penting, apa sih yang dimaksud dengan integrasi tahap kedua? Jadi kalau pertama kita membuat pondasi, pondasi itu adalah pupuk. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini berisi tentang bagaimana kita mengatur pola. Pola apa saja termasuk pola tanam. Terus yang kedua manajemen dalam pemeliharaan. Kenapa manajemen di dalam pola ini paling penting? Saya kasih contoh. Kalau kita menjadi petani tradisional atau petani konvensional, seandainya kita punya tanah, anggap aja 2.000 sampai 2.500 lah. Untuk hari ini luasan tanah di Indonesia ini sekitar 2.000 sampai 2.500 itu di tingkat petani. Kalau dengan cara tradisional kita tanami padi dengan luasan 2.500 dengan rata-rata produksi nasional itu adalah 6 ton, berarti menghasilkan cuma 1,5 ton gabah. Standar harga gabah kalau hari ini di level 7.000 memang cukup mahal, 7.000, tapi kalau di standar biasanya di level 5.000. Kalau dengan harga hari ini kita hitung 7.000. Ini dapatnya anggap aja 10 juta. Biaya dalam 1/4 hektar itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta. Berarti keuntungan petani 6 juta hari ini. Tapi masa pemeliharaan adalah 4 bulan, berarti kita ketemu cuman 1.500.000 per bulan. Pendapatan meningkat karena harga kebetulan mahal. Tapi minta maaf, ini sistem perekonomian. Ketika harga beras, harga kebutuhan pokok itu meningkat, berarti kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti akan meningkat. Jadi pendapatan berapapun, itu akan mempengaruhi satu siklus pendapatan yang lain akan berubah. Jadi akhirnya kalau kita tanya jujur, dengan 1,5 juta bisa hidup enggak kira-kira satu keluarga? Bisa sih, tapi sangat minim. Untuk hidup aja cukup. Untuk kebutuhan yang lain masih belum. Karena itu, Bapak Ibu kalau pernah nonton di YouTube saya membuat statement seperti ini. Bagaimana caranya supaya pertanian di Indonesia bisa maju? Yang kita rubah setelah pupuk, yang kita rubah adalah manajemen. Di dalam konsep kemarin Pak Kabi sudah sampaikan sedikit, setiap hari tanam, setiap hari panen. Apa bedanya penghasilannya? Bedanya di sini. Sama-sama ini tanah 2.500. Seandainya yang kita pakai untuk sayur hanya 500 meter saja. 500 meter. Dengan rata-rata produksi per hari berarti sekitar 15 meter. Selama 30 hari. Yang lain untuk jalan. Jadi 15 meter tanaman yang kemarin malam kita sudah sampai singgung sedikit, anggap aja kangkung yang paling murah begitu ya, yang satu ikat cuman 1.000 gitu. Tapi kalau boleh saran saya jangan mahal-mahal ya, 500 gitu loh, biar orang geruduk kita gitu. Karena apa? Kemarin cara ngitungnya, ini 80 cm dibagi 5 cm ketemu 16 kali 20, berarti 1 meter ini ketemu 320, anggap aja yang bagus itu sekitar 300, dibagi 10 ketemu 30 ikat. 30 ikat kalau harga 500 Bapak Ibu ini cuma ketemu 15.000. Kalau dikalikan 15 meter, ini ketemu 1 bulan sudah ketemu 7 jutaan lah, 6 juta lah, anggap paling murah. Hanya ngambil 500 meter, penghasilannya beda atau tidak? Bumi langit tidak?
Inilah pentingnya kita memberikan manajemen. Bapak Ibu, saya mau katakan jujur. Bapak Ibu pernah enggak beli kubis harga 1.000? Ibu-ibu ini pernah enggak beli kubis 1.000 gitu? 1 kilo gitu pernah? 1 potong gitu. Nah, hasil real di lapangan, harga petani murah pun harga konsumen tetap, betul atau tidak? Biarpun di bawah ini pernah seledri itu cuma harga 1.000 pernah, Bapak Ibu. Jadi dalam siklus 4 bulan itu ketemu kadang-kadang kubis cuma harga 500. Harga seledri bisa cuma 1.000. Tetapi kalau di tingkat konsumen, harga itu sebenarnya enggak ada. Paling murah beli seledri 1.000 ya cuma dapat 1 ikat, betul enggak? Beli kubis itu ya paling murah ya di harga 4.000, 5.000. Nah, karena itu kita akan membuat satu konsep di dalam manajemen. Setelah kita belajar manajemen konsep pertaniannya terpadu, kemudian yang kedua adalah manajemen pasar. Konsep integrated farm 1.005 itu saya rancang, itu begini konsepnya. Ini satu kawasan, satu RT. Bapak Ibu, satu RT berapa jiwa? Berapa penduduk, berapa rumah gitu aja. Anggap aja 70 sampai 100 gitu ya. Ya kita buat rata-rata 70 lah. Konsep 1.005 ini hanya saya rancang untuk 70 keluarga. Kenapa kalau saya ngitungnya konsepnya untuk 70 keluarga? Ketika saya membuat konsep ini pertama kali, satu RT saya isinya cuma 70 kakak. Apa yang saya produksi? Saya produksi di sini ada ayam. Ayam menghasilkan telur plus daging. Telur itu begini ceritanya. Ayam bertelur nih. Kan tidak semua berhasil, betul enggak kira-kira? Sebelum dia dierami, kita cek dulu. Bawa pakai senter, dicek ada benihnya atau tidak. Kalau tidak ada benihnya, telurnya bisa dikonsumsi atau dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, telur itu Bapak Ibu bentuknya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Lonjong kecil gini, ada yang lonjong bagus. Nah, kalau telur ini tolong diafkir. Telur yang bentuknya terlalu bulat, telur yang bentuknya lonjong panjang, terlalu kecil, tapi pergunakan, pilihlah yang baik. Ini yang ditetaskan, ini yang dijual. Karena apa? Ayam itu Bapak Ibu belum tentu semua telurnya itu bagus untuk ditetaskan. Jadi kalau supaya tidak netes terus mati, lebih baik sebelum dia netes dijual dulu. Untuk apa? Biaya operasional. Terus yang kedua, kita bisa ada ikan dan sayur. Sudah ini dulu. Kalau kambing kan tidak mungkin jual di tetangga, kecuali untuk akikoh atau untuk kurban. Nah, konsep marketingnya bagaimana? Ini anggap aja rumah kita itu di sinilah, rumah kita begitu. Pertama kali, Bapak Ibu jual ke tetangga, tetangga tidak ada yang percaya. Karena apa? Bapak Ibu bukan pedagang sayur, bukan penjual telur sebelumnya. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai memperkenalkan 1, 2, 3 sampai 70, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan. Mereka kenalkan, ajak datang ke rumahnya Bapak Ibu untuk melihat proses. Ini loh saya buat pupuknya. Ini loh tanamannya, ini loh telurnya, ini loh makanannya, ini loh bedanya. Apa yang sedang kita bangun adalah satu trust, satu kepercayaan. Hari ini di supermarket banyak orang jual sayur organik, betul atau tidak? Apakah yakin organik? Bapak Ibu bisa berkata itu organik kalau Bapak Ibu tahu di mana tanamnya, bagaimana prosesnya. Kalau di satu tetangga begini, Bapak Ibu bilang organik, kira-kira tetangga bisa percaya tidak? Kenapa bisa percaya?
karena dia lihat di sini. Inilah yang kita bangun, sistem ekonomi yang kita sebutnya dengan intansari. Jadi 1.005 ini hanya untuk 70 keluarga. Loh Pak, kalau 70 keluarga sudah kita layani dengan baik. Memang omsetnya kecil loh. Saya mau tanya lagi ibu-ibu ini. Bu, kalau belanja 1 bulan habis berapa Bu? Iya. 1 bulan. Kalau untuk sayur 1 bulan habis enggak 300.000 Bu? Cukup enggak 300.000? 1 bulan berarti sehari 10.000 ya? Oke. Kita rata-rata Bapak Ibu beli cabai, beli sayur anggap aja sehari 10.000 rata-rata. Betul enggak kira-kira? Banyak atau sedikit kalau 10.000 per hari? Wajar gitu ya. Bapak Ibu pernah ngitung enggak? Ini loh, ada peluang usaha di dalam satu RT kita yang setiap bulan beli anggap aja beli sayur, beli ikan gitu 300.000 saja per bulan. Ini kan bukan jumlah yang besar kan? Satu hari belanja cuma 10.000. Kalau ini dikalikan dengan 70 rumah, ini ketemu 21 juta. Pendapatan 1.005 aslinya bukan 5 juta Bapak Ibu. Potensinya bisa di angka 20 juta per bulan. Makanya saya sampai heran ada pengangguran di desa. Saya sampai heran ada pengangguran di desa dengan berkata di sini tidak ada lapangan. Paham maksud saya? Padahal pasarnya jelas. Tanahnya ada atau tidak di desa? Berarti yang kurang hanya pengetahuan dan kemauan. Ini di satu RT loh ya. Bapak Ibu pernah bayangkan enggak yang saya maksud dengan konsep intansari, integrasi pertanian desa mandiri? Satu desa kalau sekarang kita ngitungnya satu desa, berapa banyak penduduknya di desa? Minimal 2.000, 3.000, betul kan? Kalau dihitung kakak, anggap aja 1.000 kakak, betul? Iya 700 sampai 1.000 lah rata-rata. Kalau seandainya mereka belanja ayam, telur, kambing, daging, ikan 1 bulan 1 juta saja. Itu berarti ada uang 1 miliar per bulan. Kita tidak mungkin buat sendiri Bapak Ibu. Tapi kita bisa punya rekan, kita punya mitra, kita bisa berbagi, kita bisa membangun perekonomian desa kita. Bersama-sama. Dan itu perputaran uangnya bukan kecil lagi, 1 M per bulan. Paham maksud saya? Kelebihannya, surplusnya dibawa kemana? Ke kota. Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, Semarang, Surabaya, tidak ada sawah di Jakarta. Betul ya Pak? Penduduk di sana 4-5 juta makan semua Bapak Ibu. Saya yakin orang Jakarta juga masih makan nasi kok. Masih makan sayur, masih makan telur. Siapa yang supply kelebihan ini? Indonesia hari-hari ini sampai kekurangan beras. Ini bagi saya konyol sekali. Indonesia hari ini kita sudah dijajah luar biasa dalam sektor makanan. Bapak Ibu kalau ke mall, makanan Indonesia laku atau enggak di mall? Makanan yang paling laris di mall apa hari ini? Japanese, ramen, sushi Susanti. Betul atau tidak? Apakah makanan Indonesia kalah dengan mereka? Bukan. Kita sedang dicuci otak. Anak-anak muda sedang dicuci otak. Dicuci otak dengan konsep kemodernan. Kita perlu bangkit. Kita perlu berubah. Coba bayangkan yang paling ya. Tahu ramen? Cara buat ramen itu dari apa? Mie, bukan minyak Pak. Minyak dari tepung apa? Terigu gitu ditambah tapioka, kan gitu kan? Kita memang tidak punya terigu. Tapi kita punya mie terhebat di dunia.
namanya konjak. Bapak tahu konjaku? Mie Jepang semuanya itu berbahan dari porang. Porang produksi mana Bapak Ibu? Coba bayangkan, ironis sekali. Porangnya diproduksi di Indonesia, pabriknya di Mojokerto sana. Habis gitu dipisah antara gluten sama tepung. Kemudian mie-nya diekspor ke sana, diimpor lagi oleh Indonesia. Yang bodoh kita atau yang pintar mereka? Pertanyaannya, ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Di Indonesia juga ada satu produk, satu bahan makanan yang luar biasa yang saya sebut dengan suwek. Kalau Bapak bisa di internet suwek. Suwek itu adalah umbi-umbian yang seperti porang, tapi rasanya enak, dia tidak gatal. Tidak gatal Pak kalau suwek. Sedikit sekali tapi hampir tidak gatal. Itu aman langsung dikonsumsi. Artinya dikukus terus dimakan gitu aja bisa. Menurut analisa saya, ini yang saya pakai untuk ngeresepi orang yang sakit kanker payudara. Suwek. Jadi kalau ada punya saudara yang kena kanker payudara, ganti nasinya dengan suwek. Nasi itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Pengolahan yang terakhir ini yang membuat tidak bagus. Nasi yang mahal-mahal baunya harum, betul ya? Harumnya kadang-kadang bukan harumnya aslinya beras Bapak Ibu. Harumnya esen, pewangi. Jadi kadang-kadang ada pabrik, oh saya mau rasa apa, mau bau apa, pandan, ilalang dan sebagainya, gampang tinggal disemprot. Apakah kita akan menipu? Pekerjaan yang menipu tidak akan menghasilkan berkah. Karena itu saya minta tolong, mari berubah. Jadi setelah kita bangun pupuk, bangun manajemen, mulai bangun pasar. Pasar terkecil yang kita bangun adalah tetangga kita. Supaya apa? Begini konsepnya. Kalau Bapak Ibu untuk tetangga berani nipu enggak kira-kira? Mau ditipu, dilihat bisa kok, betul enggak? Terus yang kedua, ini akan jadi supermarket. Ketika pertama kali Bapak Ibu jualan, seandainya jualan nila, tapi terus tiap hari ada di situ untuk satu daerah. Maka yang terjadi mereka akan tambah besar permintaan. Sistem manajemen ini, pemasaran ini, yang kita sebut dengan kekeluargaan. Dan konsep inilah yang saya bangun di dunia herbal. Pertama kali saya jualan herbal, pasien saya cuma satu kota paling banyak 2-4 orang. Maksimal itu 20 di satu kota. Setelah jalan 1 tahun, pasiennya sudah berganti, tambah 0 di belakangnya. Setiap tahun tambah 0 di belakangnya. Akhirnya saya punya namanya permanently. Jadi kenapa kok permanently? Gini loh Bapak Ibu, ini saya harus ngomong jujur. Orang sakit itu ada 3. Yang pertama, sakit yang akan tergantung obat seumur hidup. Disebut sakit degeneratif. Penyakitnya sepele, asam urat, kolesterol, diabetes, jantung. Sepele. Tetapi minta maaf, penyakit sepele ini kalau Bapak sakit tidak mungkin dikunjungi orang kan? Pernah sakit asam urat terus dikunjungi orang? Tidak pernah kan? Sakit gigi tidak pernah dikunjungi orang juga. Tetapi 4 penyakit ini secara medis tidak ada obatnya. Kalaupun ada obatnya berarti minum obat seumur hidup. Ketika kita konsep minum obat seumur hidup, padahal tubuh kita dirancang tidak minum obat. Tubuh kita ini dirancang untuk makan sayur, makan buah, makan umbi, makan biji. Kalau kita makan obat berarti pasti akan ada yang rusak. Apakah yang paling rusak pertama? Ginjal. Terus yang kedua,
liver. Nah, ketika orang sudah sakit gara-gara 4 ada komplikasi. Nah, apa yang akan terjadi gara-gara ini? Kita akan ketergantungan obat dan yang paling tidak enak, menderita seumur hidup. Orang sakit diabetes, kepinginnya kaki dipijeti tiap hari Bapak Ibu karena kesemutan. Orang yang sakit asam urat, makan sedikit aja salah, enggak bisa jalan. Orang kolesterol, yang lain lagi makan seafood, kita cuma lihat saja. Betul atau tidak kira-kira? Enak enggak? Jadi ada peribahasa kan begini dulu itu. Ketika kita miskin, mau makan enak enggak bisa Bapak Ibu. Karena enggak punya uang, betul ya? Ketika kita sudah punya uang, mau makan enak juga enggak bisa karena penyakit. Nah, kita enggak boleh tergantung, kita juga harus merdeka di sektor itu. Saya punya slogan namanya dilarang sakit. Seluruh tempat kerja saya, karyawan saya, semua ada peraturan dilarang sakit. Kenapa kok harus dilarang sakit? Karena sakit itu adalah pilihan. Bapak Ibu senang enggak kalau sakit itu adalah pilihan? Percaya atau tidak kalau sakit itu adalah pilihan? Percaya ya? Orang mau sehat, orang mau sakit itu pilihan. Jadi kalau bisa pilihlah yang sehat. Caranya pilih sehat bagaimana? Makan teratur, makan secukupnya, tidak berlebihan, makanlah yang sehat. Kenapa visi ini saya anggap penting? Untuk penyelamatan generasi ke depan. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ya. Ketika orang-orang paham tentang kesehatan, orang-orang paham tentang pentingnya sehat, kemudian Bapak Ibu produksi di sini sayur-sayur semua adalah yang bernilai obat. Makananmu adalah obatmu. Maka yang terjadi, Bapak Ibu sedang membangun satu kesehatan bangsa. Kenapa saya tetap eksis di dunia pertanian yang walaupun beratnya minta ampun? Karena saya seorang herbalis, pasien sudah jutaan. Orang seringkali ketemu saya cuman kepengen, Pak bisa sembuhkan, padahal saya tidak bisa menyembuhkan. Itu beban moral terbesar. Dan saya tahu kunci utama kesehatan, kunci utama pemulihan kesehatan ini dimulai dari food, makanan. Kalau kita tidak bangun dasarnya, percuma. Kenapa? Ini kayak gunung es Bapak Ibu. Yang ketemu saya itu paling banyak cuma 1-3% saja. Yang lain ini penyakit tidak ketahuan. Boleh saya katakan 10 tahun ke depan 80% penduduk Indonesia diabetes. Hari ini sudah di angka 40-50% kok. Kalau yang namanya kolesterol asam urat, saya yakin di atas 90%. Saya pernah punya satu gerakan nama GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia, untuk mengatasi kanker serviks di Indonesia. Orang wanita meninggal di Indonesia per jam 2 orang, 3 orang, gara-gara kanker serviks. Karena itu saya buat produk namanya waktu itu Teh Manggata. Untuk jangkau siapa? Anak-anak muda. Kenapa saya bentuk dalam bentuk teh? Anak-anak muda kalau disebut jamu tidak suka. Karena itu kita buatkan teh. Tetapi apakah teh bisa membantu? Ya bisa. Tetapi jauh lebih penting lagi. Wong mereka itu disuruh makan sehat, tidak ada yang mau. Anak-anak muda, apalagi anak yang di kos-kosan. Betul atau tidak? Yang dipilih makan apa? Mie instan. Mie instan itu sampai ngeri Bapak Ibu. Satu hari itu produksinya 2 juta Bapak Ibu. Di Indonesia. Saya mikir siapa yang makan. Padahal penduduk kita ini cuman berapa toh? Anggap aja 200 juta gitu ya. Nah, ini yang makan per hari ini 2 juta loh konsumsinya. Kalau ngomong enak, belum tentu yang menyehatkan. Karena itu saya minta tolong, ketika Bapak Ibu sudah ketemu saya, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berusaha, ayo dasari niat kita produksi sayur sebagai obat. Bapak Ibu tahu enggak kangkung itu kenapa saya senang kangkung?
Kangkung itu makanan yang membuat orang jadi tinggi. Ada yang orang anak hari ini kan kepengen anak itu tinggi atau kerdil? Tinggi. Makan kangkung. Nggak usah beli yang aneh-aneh. Makan kangkung tiap hari tapi jangan 1 kilo ya, satu secukupnya gitu loh. Terus bayam sepele tapi kan ngandung zat besi. Itu juga kesehatan secara umum. Sawi semua. Intinya satu, semua yang diproduksi menghasilkan dari tanah itu adalah obat. Karena apa? Konsep dasarnya manusia diciptakan dari tanah. Karena itu saya menentang. Orang-orang buat organik susah. Karena apa? Buat pupuknya susah. Akhirnya mereka lari ke hidroponik. Hidroponik bukan organik. Hidroponik itu malah full kimia. Pupuk AB Mix itu full kimia. Itu buatannya impor semua produknya. Kita hanya cuman dicuci otak sedikit, dibodohkan. Masalah mereka sebenarnya di mana? Di pupuk. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa pupuk sendiri, bisa tanam sendiri, ciptakan pasar sendiri, insya Allah mudah-mudahan semua dilancarkan. Ayam yang kita konsumsi Bapak Ibu, saya minta maaf, kemarin saya sampaikan, kalau kita bisa ngasih bumbu ketika ayam itu hidup, maka minimal satu, dagingnya ayam sehat. Daging ayam saya ini rata-rata hampir vegetarian semua loh, makanannya sayur sama dedak loh. Nggak ada konsentrat, yang saya kasih konsentrat itu yang ayam putih itu, ayam pejantan. Soalnya untuk pelatihan di sini, saya kalau beli di pasar sungkan, jadi saya peliharakan ayam sendiri, saya buat makanan sehat supaya bisa dipotong. Lah nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jual ayam, ini ayam sehat. Jual telur, telur sehat. Jual ikan, ikan sehat. Jual sayur, sayur sehat. Beras, beras sehat. Harapan kita berdoa, yang makan jadi sehat. Mudah-mudahan ini menjadi pahalanya Bapak Ibu ke depan. Jadi ketika Bapak Ibu bertani sambil doakan, mudah-mudahan yang makan nanti jadi sehat. Itu bukankah jadi amal jariah? Bukan hanya satu Bapak Ibu, satu daerah. Ajari, lakukan sosialisasi terus menerus. Jangan bosan-bosan. Nanti datang ke rumahnya Bapak Ibu bisa tanya semua herbal saya buat rebusan sendiri di sana. Tanya aja di grup nanti biar dijawab admin. Bahannya sepele, ada seledri, ada kenikir, ada sayur-sayur yang ada. Itu dijadikan, kalau bisa tamunya sekarang kalau datang ke rumahnya Bapak Ibu, minumnya minuman-minuman herbal. Jangan beli, buat sendiri. Nanti kalau beli ya sama saja. Harus buat sendiri. Syukur-syukur dari tanamannya Bapak Ibu yang ada di sekitar rumah. Sakti loh tanaman-tanaman itu Bapak Ibu. Produk saya ada 32 macam. Tidak ada yang impor. Saya selalu gunakan satu kata, obat tidak akan jauh dari rumah kita, titik. Jadi untuk Tionghoa ini agak protes saya. Carilah obat di puncak gunung Himalaya, kejauhan Pak, mati duluan sampai sana. Betul enggak? Itu alasan bisnis supaya obatnya bisa dijual mahal. Kalau saya, obat itu ada di samping rumah kita, di tetangga kita, sekeliling kita. Itu artinya gratis. Oke, paham sampai di sini kira-kira? Saya lanjutkan lagi. Setelah market ini terjadi, langkah apa yang kita lakukan setelah punya pupuk, setelah punya manajemen, setelah punya market? Yaitu namanya pemuritan atau edukasi. Tahu kata rekreasi? Berasal dari dua kata, betul? Yang pertama adalah re dan yang kedua kreasi. Jadi Indonesia itu bagus bahasanya. Rekreasi itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya sebenarnya ya? Recreation. Tamasa. Kalau rekreasi itu begini.
Karena orang datang ke tempat rekreasi tujuannya apa kira-kira? Bisa fresh, bisa relax gitu kan? Healing gitu ya. Nah, terus yang kedua, ciptakan tempat-tempat edukasi sebagai tempat rekreasi. Bapak Ibu ke sini jangan anggap belajar loh. Belajar ini adalah rekreasi. Kenapa saya katakan rekreasi? Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, ketemu saya, kita ngobrol, kita dialog, kita sedang belajar bersama untuk membuat kata re dan kreasi. Artinya apa? Bapak Ibu datang ke sini membuat sesuatu yang berbeda untuk bisa berkreasi. Hari ke depan orang tambah banyak yang stres. Stres nomor satu, dia kehilangan jati diri. Dia mulai bingung, dia mulai bimbang. Karena semua serba kacau. Usahakan rumahnya Bapak Ibu, tempat usahanya Bapak Ibu, 1.500-nya Bapak Ibu, ini menjadi tempat rekreasi minimal satu desa. Jadi ada orang sudah jenuh, pikirannya bingung mau usaha, bingung mau cari kerja, bingung penyakit, bingung semuanya, datang ke sana ngopi herbal, minum herbal di situ, melihat peluang, akhirnya dia ketemu ketemu ide. Ketika ketemu ide, orang berubah dari putus asa menjadi punya harapan. Sebenarnya seorang tokoh agama di Indonesia, tugas utamanya adalah memberikan harapan. Betul atau tidak? Pernah datang ke Pak Kiai yang hebat? Datang ke sana minta apa? Minta doa dan minta petunjuk, betul kan? Ketika sudah ketemu terus dikasih nasihat, ada lega enggak kira-kira? Apakah masalahnya sudah selesai? Tapi ketika kita bisa berkata lega, kita kayak terlepas, maka muncul yang disebut dengan ide. Itulah rekreasi. Tempat saya semua yang saya bangun Bapak Ibu basicnya adalah tempat rekreasi. Kenapa kok harus di tempat rekreasi? Belajar itu harus bahagia. Kalau belajar sumpek itu penderitaan, tidak jadi rekreasi, malah beban berat hidupnya. Kalau kita bisa ketawa, ngobrol-ngobrol, walaupun setelah pulang ingat masalahnya lagi, minimal satu, kita dapat idenya. Nah, yang saya ajarkan di dalam semua konsep ini adalah memberikan harapan. Bapak Ibu pulang dari sini sudah punya ide enggak kira-kira apa yang akan dilakukan? Ada yang baru enggak di dalam pikiran kita? Yang selama ini orang selalu berpikir usaha itu dari modal yang besar itu bohong. Kalau boleh saya katakan, ajari kita dengan cara kita juga belajar melakukan dengan modal seminimal mungkin. Kalau boleh saya katakan, seikhlas kita kehilangan uang kita, itulah usaha kita. Ini dulu ada lagu Jawa Bapak Ibu, saya juga tidak tahu lagunya. Ini cerita rakyat Indonesia, namanya Entit. Entik atau Entit itu ya? Entit ya? Entit itu anak kaya atau miskin? Sampai dia beli benih saja. Saya ulangi, tidak punya uang kan? Sampai sekecil itu dia cuma menyelupkan tangannya untuk ngambil benih. Ini konsep yang saya pelajari. Ini etika yang luar biasa. Bukan berapa besar yang kita produksi, karena dia cuma punya kecil. Ini berharga enggak bagi hidupnya? Sangat berharga. Karena itu dia merawatnya dengan baik. Dari kecil dia kembangkan. Saya ini orang paling pelit di dunia Bapak Ibu. Semua tanaman saya wajibkan untuk berbuah. Termasuk di situ ada ketumbar, ada tomat, ada pakcoy, ada siomak, ada semuanya. Saya buahkan. Supaya apa? Supaya saya tidak beli benih. Itu pelit atau tidak kira-kira? Ya ngirit. Ya ini menghibur diri, dari pelit ke ngirit gitu ya. Sekarang coba bayangkan, tahu bayam enggak? Kita tanam satu hari 15 meter. Sisakan 10 aja tanaman di sini. Biarkan sampai berbuah. Panen buahnya. Sudah lebih atau belum kira-kira? Untuk tanam lagi, sudah lebih-lebih.
tolong bagikan ke orang lain. Loh Pak, nanti kalau orangnya ikut tanam, nanti orangnya enggak beli bayam kita. Jangan berpikir begitu. Nanti orangnya tanam, Bapak Ibu yang bantu jualkan. Paham maksud saya? Lebih baik bangun hubungan persaudaraan, buang suudon, buang pikiran negatif, buang yang tidak baik. Jangan pernah berpikir untuk menjadi musuh. Semua anak buah saya, Bapak Ibu, saya pabrik herbal. Semua anak buah saya punya pabrik herbal. Saya yang bangunkan. Aneh enggak menurut Bapak Ibu? Coba bayangkan, semua penjual produk saya bangunkan pabrik. Konyol atau tidak? Saya akan mati, pasti. Tapi menolong orang tidak boleh berhenti. Kalau pabrik saya sendiri belum tentu anak-anak saya kuat untuk menanganinya, sedangkan pasien banyak sekali. Karena itu saya pecah, semua panglima-panglima saya punya pabrik obat. Banyak orang bingung, loh Pak, nanti kalau dia berkhianat bagaimana? Berkhianat kan urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan saya. Tugas saya cuma menolong sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin. Ada yang membuat pabrik sendiri diam-diam juga ada. Yang saya tolong siapa? Minta maaf, bukan orang-orang pinter yang saya pilih. Mana Pak Bambang itu? Pak Bambang itu awalnya cuma tukang potong rambut Bapak Ibu. Makanya dia bisa tegas gitu ke Bapak Ibu kan. Coba bayangkan, satu-satunya pekerjaan yang bisa megang kepalanya orang cuma tukang rambut. Betul atau tidak? Pernah enggak Bapak Ibu ngelawan sama tukang rambut? Ini jangan repot kegunting telinganya. Banyak cerita-cerita yang seperti itu. Nah, itu Bos Bambang ini. Saya merasa ada panggilan. Tapi luar biasa, Pak Bambang luar biasa. Sudah lulus lah artinya. Walaupun dia sudah berhasil, tetap penampilan masih oke lah. Tidak aneh-aneh kayak yang lain. Tidak membangun istana di atas bukit maksudnya.